Tadi kita udah dengar dari Watchmen, dan saya tertarik sama promo kalian yang di YouTube. Itu kan ada 9. Terakhir adalah Reval. Nah di situ, iya terakhir Reval kan, yang menceritakan tentang kehilangan ibunya. Masih ada lagi sih? Iya betul. Masih ada, tapi masih yang terakhir baru tayang. Iya baru. Maaf ya, Reval. It's okay. Lagi capek kayaknya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa disusunnya seperti itu? Dan saya lihat untuk Ivan, ini mungkin pertanyaan ke Prilly ya. Untuk Ivan itu kan ada 2 rasa kehilangan sebenarnya, tapi kenapa yang diambil sahabatnya, dan untuk kehilangan pasangan hidup adalah Bu Widiawati. Mungkin bisa dijelaskan urutan dan alasan pengambilan karakter tersebut. Sebenarnya ide social eksperimen itu kita pengen mengulik cerita-cerita asli gitu ya dari teman-teman terdekat kita. Dan pas aku kasih ide ini ke Umay, ke tim, bahkan ke narasumber, ada satu yang ngomong, ini kayaknya terapi aku deh. Waktu itu Mbak Cika lah dia ngomong, Dek, aku gak pernah ngomongin ini, tapi aku akan coba karena aku rasa ini cara aku untuk berdamai sama rasa ini. It's been 25 years. Nah pas aku dapat komen kayak gitu sebelum kita eksekusi, akhirnya aku merasa iya ya, mungkin ini juga cara kita bantu teman-teman kita untuk bisa merilis perasaannya. Karena selama ini kan mungkin kalau dia diwawancara, mungkin rame, gak bisa sedip itu ngomongin soal kehilangannya. Atau mungkin diwawancara di podcast kadang lucu-lucuan gitu, jadi gak bisa sedip itu. Makanya kita setting kayak gitu supaya mereka nyaman. Sebenarnya itu settingnya tuh kayak intimate, ruang makan, tapi juga kayak ruang terapi di kalau kita pergi ke psikolog gitu. Karena aku kalau terapi di psikolog pasti redup supaya ngasih kenyamanan untuk cerita. Terus meja makan, karena di meja makan itu adalah tempat kita berdiskusi sama orang-orang dekat kita kalau kita di rumah. Makanya di setting kayak gitu. Dan it works. Banyak orang yang akhirnya bisa curhat dan bisa ngeluarin perasaannya. Terus untuk pasangan, kenapa Oma Widiawati? Karena selama syuting Oma itu selalu nyeritain soal suaminya. Bahkan bukan nyeritain soal kesedihannya, tapi kelucuan gimana dia sama suaminya gitu. Dia cerita Oma tuh cemburuan banget gitu. Jadi misalnya kita lagi cerita, terus Oma tuh bisa yang kayak join ke kita, ih aku mah nggak mungkin kayak gitu sama Om. Pokoknya kalau Om ngambil adegan ini aku cemburu gitu. Emang Oma cemburuan? Oma secantik ini masih cemburuan? Cemburuan banget. Aku tuh pernah musuhan sama Om, tapi aku bingung mau minta maaf. Akhirnya aku nulis surat. Nah dari cerita itu aku tuh melihat orangnya emang udah nggak ada, tapi memori tuh akan terus bertahan gitu sama kita. Sampai Omnya udah nggak ada aja, yang Oma ceritain tuh good memories terus. Bukan soal kehilangannya, bukan soal kesedihannya, tapi memori-memori kecil yang menjadi bumbu di pernikahan mereka gitu. Makanya aku rasa aku pengen banget denger cerita Oma Widiawati gitu, karena dia juga jarang ngomongin soal hal ini. Nah kenapa Ivan Seventeen itu bandnya? Karena sebenarnya umur dia sama-sama bandnya itu lebih lama sebenarnya sama umur pernikahannya. Dan sebenarnya aku menghargai pernikahannya dia yang sekarang. Mungkin aku menempatkan diri aku sebagai perempuan gitu ya. Kalau misalnya aku punya pasangan, aku pasti kurang nyaman kalau pasangan aku ngomongin soal masa lalunya gitu. Jadi aku memutuskan untuk Ivan Seventeen ngomongin sahabatnya, karena dia juga akan lebih nyaman terbuka soal itu gitu. Jadi sebenarnya sedikit menambahkan, kita sangat amat menjaga konsensualnya untuk semuanya gitu. Maksudnya untuk semua yang datang dan menceritakan tuh kita pengen tetap menjaga hati semuanya. Karena gimana pun kan yang dibahas juga tidak mudah mungkin buat mereka dan sedikit sensitif. Jadi kita mengusahakan untuk apakah ini semuanya aman untuk di-post atau ada yang ingin di-cut gitu. Jadi kita memberikan ruang ke mereka juga untuk misalkan ada hal yang masih mau mereka simpan. Jadi itu sih mungkin kenapa Kak Ivan gak kita bahas soal mantan istrinya. Dan pertanyaannya juga kita konsultasi dulu ke psikolog, karena ada beberapa orang yang pasti akan sensitif banget kalau ngomongin kehilangan, takutnya nanti ke-trigger atau takutnya nanti itu abis di social eksperimen malah jadi makin berat atau gimana. Jadi kita konsultasi dulu ke psikolog, di saat psikolog bilang aman, ini bukan pertanyaan yang akan memberikan dampak buruk, baru kita tanyain gitu. Oke. Nah di social eksperimennya kan banyak komentar-komentar. Ini kalau misalnya nggak mau dijawab bilang aja cut kan, karena udah direkam gitu. Nah itu saya tertarik karena komentar-komentar kan banyak mengandung cerita juga. Saya jadi ingat salah satu penulis yang melakukan hal
nggak perlu disebut ya namanya, apakah itu akan jadi modal kalian untuk membuat tema cerita berikutnya juga dari cerita-cerita mereka, meskipun tadi disampaikan mungkin 2 atau 3 tahun lagi? Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin bisa jadi karena saya dan tim kreatif sinemaku tuh selalu menganggap kontennya kita nih kayak tabulasi dari cerita orang-orang gitu. Kita nggak pernah, oh ini ceritanya emang saya banget nih, ini cerita tentang gue atau cerita tentang Prilly atau cerita tentang tim gitu. Tapi ya kalau bisa ini bagian puzzle dari masing-masing penonton, masing-masing audiens gitu. Jadi penonton pun juga merasa bahwa ini bagian dari mereka gitu sih. Jadi mungkin kalau jawab itu sangat amat mungkin terjadi gitu. Di sosial eksperimen yang kelima itu, ini masih bahas itu ya, itu kan bahas tentang rival. Mungkin dari teman-teman yang lain melihat bagaimana pada akhirnya rival isak-isak itu, mungkin saya lihat ya, itu gimana gitu perasaannya, mungkin bisa disampaikan juga ke rivalnya. Dari sisi banyak. Iya, dari sisi bukan ke Prilly, Brian sama. Boleh gue bocorin kayak kejadian di makam? Jangan dulu. Itu soal makan jangan dibahas sama sekali. Buat abdi kita adik kan? Oh, Bukan adik yang tenang. spoiler dikit. Kayak kenapa aku memilih Reval gitu ya untuk join social eksperimen gitu, karena kita syuting bareng juga, aku sering ngedengerin ceritanya Reval. Tapi ya Reval tuh orangnya jenaka banget kan, jadi dia walaupun ceritain hal yang sedih itu kita akan tetap vibes-nya tuh akan positif gitu, nggak mungkin yang tiba-tiba kita sedih atau gimana. Sampai ada satu kejadian aku lagi syuting, tiba-tiba kok nih orang diem tumben, biasanya berisik gitu. So aku ngintip, aku iseng aja ngintip dia lagi ngapain. Ternyata dia lagi baca chat dia sama mamanya. Terus aku kayak, lu ngapain Val? Gak apa-apa kangen. Terus dia baca chat sama mamanya, terus dia kasih lihat ke aku. Terus dia ngomong kayak, masih ternyata gue gitu. Jadi, dan Reval juga bilang ke aku, gue tuh denial banget Pril, gue ngerasa kayak gue udah gak bakalan bisa nangisin nyokap gue lagi karena udah habis gitu. Tapi ternyata masih deh sekarang. Dan akhirnya aku juga nawarin Reval mau gak sosial eksperimen ini, siapa tahu bisa bikin lega. Kita mau tanya-tanya juga soal mama gitu, apa kalau nyaman. Dan akhirnya dia datang dan cerita deh di Jadi sedikit gambaran ya sebenarnya menyambung cerita Reval yang waktu baca chatnya itu. Syuting ketika berada di sini nih, walaupun syuting daysnya mungkin tidak sebanyak itu ya, tapi capek banget. Syuting ini benar-benar capek, nguras mental. Even saya nggak ada di depan layar gitu, tapi tiap saya sebelum take kan saya selalu membawa mood saya ke scene tersebut gitu kan. Itu kita tiap hari sampai kayak, ternyata di sini nangis lagi. Gila capek banget gitu, karena emang ya membawa topik kehilangan kan gitu, dan topik kehilangan tuh selalu mungkin jadi nightmare gitu buat siapapun yang merasakannya kan. Jadi ya untuk membawa kembali emosi itu ya melelahkan sekali, bukan buat saya sebagai director aja, tapi mungkin bahkan Brian yang jadi AI sekalipun juga harus ngelihat lawan mainnya meratapi kehilangan yang Dita miliki, ya berat banget gitu. Jadi emang ya ini film yang kita dedikasikan buat semua yang sudah meninggalkan kita. Jadi ya semoga ada berkah baik dari itu semua gitu, buat semua yang terlibat di dalamnya. Kalau Brian mungkin ada. Sebenarnya aku nggak pernah tahu, kita di awal-awal reading sempat disenggol, tapi emang sama Umay pun nggak bolehin aku sama Reval terlalu dekat. Karena emang nggak, ntar pas nonton bakal ngerti kenapa. Umay ada caranya sendiri, as a director aku percaya sama dia, kayak aku lakuin. Dan aku sama adegan sama Ivan pun cuma ada 2 paling ya, satu film itu. Jadi emang waktu kita untuk ngobrol nggak banyak gitu. Tapi pertama kali aku tahu tentang cerita ini itu pas kita foto poster, terus ada wawancara yang behind the scene. Itu aku bingung kenapa dia matanya habis kayak nangis. Terus dicerita, bukan kamu cerita Fonti, cerita tim promo kita, kalau kamu ceritakan orang tua kamu. Kenapa? Ini cerita semua detailnya, tapi bukan dari kamu. Terus akhirnya
kedua kalinya pas kita rilis trailer, pas kamu cerita aku jujur agak kaget melihat kamu seperti itu. Karena seperti apa yang Billy bilang, dia orang yang biasanya jenaka, ketawa-ketawa, kadang susah serius, tapi melihat dia untuk tiba-tiba keluar emosi itu kaget melihat sisi baru dan apa yang ditambahkan dengan apa yang di YouTube itu. Apa? Itu emang gak di-expect juga. Iya. Jadi emang karena ditahan, tiba-tiba aja. Trigger. Out of nowhere keluar aja sih perasaan itu. Itu dia balik lagi kayak Dita, suka denial gitu. Mungkin sebagian dari kita juga sering kayak gitu kan. Karena gak siap atau mungkin juga malu, ngerasain kesedihan, jadinya gak terselesaikan. Padahal tinggal ya udah nikmatin aja gitu. Butuh proses sih. Tapi setelah melakukan itu perasaannya gimana? Lebih lega gitu.